Siapa itu Jean-François Lyotard? Jean-François Lyotard adalah salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya, juga orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Jean Baudrillard. Postmodern muncul setelah Perang Dunia Kedua 1950-an. Welfare state, negara kesejahteraan, memunculkan kelas menengah baru yang segera terintegrasi dengan budaya konsumsi. Ingat teori tinggi Valen tentang kelas menengah sebagai leisure class. Cirinya, konsumsi lebih aktif ketimbang prak. Postmodern itu apa? Menurut Jean-François Lyotard dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, A Report Analyse, dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Menunjukkan pada periodisasi waktu antara era modern dengan era postmodern. Tradisional modern postmodern. Menunjukkan pada produk budaya yang hadir di era postmodern. Menerapkan gaya arsitektur yang jauh berbeda dari arsitektur sebelumnya. Desain yang digunakan umumnya menyesuaikan dengan latar belakang sejarah, budaya, hingga karakter yang hadir pada zamannya. Modern. Desain minimalis yang identik dengan ruangan yang fungsional serta bentuk rumah yang lebih simpel menjadi fokus pada setiap bangunan arsitektur modern. Tidak adanya aturan baku mengenai sebuah bangunan, seperti pada arsitektur tradisional, membuat desain bangunan arsitektur modern harus Postmodern. Arsitektur postmodern memiliki kecenderungan lebih dinamis, di mana arsitektur ini berani memadukan gaya tradisional dengan modern, menambahkan hal-hal baru yang unik, dan berani tampil beda. Dalam arsitektur postmodern, kita hanya butuh keberanian untuk tampil beda, unik, dan tidak ragu. Ekstrem, yang berpendapat bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Jean Baudrillard adalah pemikir yang sering dikategorikan sebagai kelompok ini. Karena ia percaya bahwa masyarakat telah berubah secara radikal. Moderat, yang mengungkapkan bahwa perubahan memang telah terjadi, dan postmodernitas tumbuh berkembang bersama dengan modernitas. Contoh dari tokoh ini adalah Frédéric Jameson, Ernest Laclau, Chantal Mouffe tahun 1985, David Harvey tahun 1989, serta para feminis postmodern seperti Nancy Fraser dan Naharawa. Kelompok ini berpendapat, ketimbang mempersoalkan modernitas dan postmodernitas sebagai era kesejarahan atau waktu, lebih baik melihat modernitas dan postmodernitas sebagai kekuatan yang selalu menjalin hubungan seiring sejalan satu sama lain. Dengan menempatkan postmodernitas secara berkesinambungan, berupaya untuk selalu menunjukkan keterbatasan-keterbatasan modernitas. Posisi ketiga ini dapat dianggap sebagai alternatif di luar sikap yang mendudukkan modernitas dan postmodernitas dalam kategori waktu. Representasi terpenting dari aliran ini tak lain adalah Jean-François Lyotard. Kritik terhadap postmodernisme antara lain pemikir postmodernisme kurang tegas terhadap membedakan apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Habermas merasa argumen para postmodernis syarat dengan sentimen normatif. Ciri diskursus postmodernisme dalam ilmu pengetahuan memahami fenomena modern yang bernama pengetahuan, ia mempertanyakan tentang
Apa itu pengetahuan yang benar secara genealogis dan arkeologis? Dalam arti, dengan melacak bagaimana pengetahuan itu mengembangkan diri selama ini. Misalnya, konseptual tentang kegilaan, seksualitas, manusia, gender, dan lain sebagainya yang biasa dianggap natural itu sebenarnya adalah situs-situs produksi dari ilmu pengetahuan.